Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir surah Al-Insyiqaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Maka pada bagian yang keempat ini kita akan membahas ayat yang ke-9 dan seterusnya. Kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu, dan akan kembalilah ia ila ahlihi, pada keluarganya, masrura, dalam keadaan riang gembira. Siapakah yang akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan riang gembira ini? Yang dimaksud oleh Allah ya dalam ayat yang ke-9 ini ya, yakni man utiya kitabahu biyamini. Jadi yang dimaksud dengan yang qalibu ila ahli masrura, siapakah failnya, siapakah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah man utiya kitabahu biyamini, orang yang mendapat kitab catatan amal dari arah sebelah kanan. Penulis kitab ini Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang qalibu ila ahli masrura ai artinya yarji'u ila ahlihi fil jannah ya. Yarji'u, kembalilah ia ila ahli, pada keluarganya, fil jannah, di surga. Jadi yang dimaksud kembali ini adalah nanti di surga. Jadi orang-orang yang beramal sholih ya, orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa berbuat kebaikan, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi perbuatan syirik, menjauhi perbuatan maksiat dan lain sebagainya, maka dia ya, bersama keluarganya akan diberikan kitab catatan amal dari arah sebelah kanan. Kemudian dia bersama keluarganya akan kembali kepada Allah, artinya masuk ke dalam surga ya, secara bersama-sama, berkumpul kembali dengan keluarganya sebagaimana di dunia dulu, bersama anaknya, bersama istrinya, bersama kerabatnya yang sama-sama ahlul iman, yang sama-sama ahlul ibadah, untuk mendapatkan kegembiraan yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nanti di surga akan berkumpul sebagaimana berkumpulnya mereka di dunia, bahkan lebih bahagia lagi, lebih gembira lagi. Wa qala Qatadah wa Dhuhaq. Dhuhaq dan Qatadah berpendapat tentang masrura. Apa arti masrura? Ai farhanun ya, gembira. Jadi masrura dimaksud ini adalah gembira. Bima atahullah azza wa jalla, terhadap apa yang diberikan oleh Allah azza wa jalla. Apa yang diberikan oleh Allah yaitu kenikmatan yang tiada akan pernah putus, yaitu surga, keridhaan ya. Orang yang masuk surga itu adalah radiyatan mardiyah, dia ridho, hatinya puas, mardiyah, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya. Waqat rawa At-Tabrani, dan telah meriwayatkan Imam At-Tabrani. Anahu qala, bahasanya dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian mengerjakan suatu amalan. Artinya di dunia ini kita mengerjakan banyak amalan. La ta'araf ya, yang engkau tidak mengetahui. Jadi ada kalanya amalan-amalan yang kita kerjakan ini ya karena saking banyaknya mungkin kita sudah lupa ya, tidak mengenalinya. Wa yushiku al-azibu ayyathuba ila ahlihi, dan hampir-hampir ya, al-azibu yang bersangkutan, yaitu orang yang beramal tadi ya, ayyathuba, kembali ila ahlihi, kepada keluarganya. Jadi orang yang beramal, orang yang berbuat ya, orang yang mengerjakan sesuatu di dunia ini nanti akan kembali kepada keluarganya. Famasrurun wa ma'zumun, ada kalanya dalam keadaan riang gembira,
wa ma'zumun, dan ada kalanya dalam keadaan bermuram durja, dalam keadaan bersedih. Bergembira atau bersedihnya orang yang beramal tadi tergantung amalnya. Ketika amalan-amalan meskipun dia lupa dengan apa yang sudah dikerjakannya dan apa yang dikerjakan itu semuanya baik, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan kembali pada keluarganya dalam keadaan senang, dalam keadaan riang gembira di surga Allah. Sebaliknya, orang-orang ya, yang banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa, ya, berbuat syirik, maka dia akan wajahnya ya, akan bermuram durja, akan penuh dengan kedukaan, penuh dengan duka cita. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dzahrihi. Ya. Dan orang yang akan didatangkan kitab catatan amalnya wara'a dzahrihi, dari belakang punggungnya, ai bisyimalihi mi wara'i dzahrihi. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud adalah bisyimalihi, dari arah kirinya, mi wara'i dzahrihi, dari belakang punggungnya. Ya. Jadi kalau yang tadi ya, yang mendapat kitab catatan amal dari tangan kanan, dari arah kanan, diberi dari depan, ya, diterima dengan tangan kanan dari arah kanan. Sebaliknya, orang-orang yang durhaka kepada Allah akan mendapat kitab catatan amal, akan mendapat kitab catatan amalnya, ya, dikasihkan atau diberikan dari belakang, kemudian dari arah kiri. Ya, maka di sini disebut bisyimalihi mi wara'i dzahrihi, dari arah kiri, ya, dari belakang punggungnya. Nah, ini suatu kehinaan yang besar. Fasaufa yad'u suburo ayu khosaro wahalakan. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya, apa artinya khosaron? Dia rugi. Ya, dia hidup di dunia selama mungkin beberapa puluh tahun, ya, mungkin diberi umur panjang oleh Allah, namun dia sia-siakan umurnya. Ya, dia sia-siakan hidupnya, ya, dia habiskan waktunya dalam kehidupan ini untuk durhaka kepada Allah, untuk bersenang-senang, bergembira ria, ya, bersama keluarganya. Namun kegembiraannya itu tidak diimbangi, tidak diikuti dengan taat kepada Allah, maka dia khosaro, rugi, wahalakan, dan akan binasa. Wayasla sa'iro, mengapa mereka binasa? Wayasla, dan mereka akan masuk, dia akan masuk sa'iron, ke dalam api yang menyala-nyala. Siapakah mereka? Ya. Innahu, sungguhnya dia itu, orang yang semacam ini, karena dulu adalah ia fi ahlihi, bersama keluarganya, masruro, gembira. Ya. Jadi sebaliknya ya, orang yang semacam ini tadi dulu semasa hidup di dunia, ya, hidup dalam keadaan gembira ria bersama keluarganya. Namun kegembiraan yang ia alami, ya, itu tidak diikuti dengan ketaatan kepada Allah. Bahkan dia sibuk dengan kegembiraannya dalam kehidupan dunia ini, ya, sibuk bercengkrama dengan keluarganya, sibuk bercengkrama dengan anaknya, namun dia melupakan Allah. Ya. Dia banyak berfoya-foya, mungkin jalan-jalan kemana saja, ya, jalan-jalan keliling dunia, keliling berbagai daerah, ya, berwisata kemana saja. Namun dia sibuk dengan aktivitas kegembiraannya itu bersama keluarganya dan lupa kepada kewajibannya kepada Allah, lupa menjalankan perintah Allah. Bahkan dalam kegembiraannya itu banyak di antara mereka bermaksiat kepada Allah. Nah, orang-orang yang semacam ini nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, ya, mereka itu adalah farhan, ya, gembira di dunia itu, ya. Mereka tidak pernah berpikir tentang iqab, azab. Jadi tidak di dalam pikirannya, ya, tidak ada, ya, bayangan tentang azab Allah. Jadi tidak pernah memikirkan azab Allah sama sekali, tidak pernah memikirkan siksa Allah sama sekali. Wala yakhafu, tidak takutlah ia mimma, terhadap apa saja, amamahu, yang ada di depannya. Dia tidak takut dengan hari pembalasan, dia tidak takut dengan siksa kubur. Jadi orang yang semacam ini adalah karena kesibukannya terhadap kebahagiaannya di dunia, kumpul-kumpul dengan keluarganya, maka dia bersikap masa bodoh terhadap hari kebangkitan, bersikap masa bodoh terhadap kematian, ya.
bersikap masa bodoh terhadap apa yang terjadi setelah mati. Itu mereka-mereka itu. Fa'aqabahu, menghukumlah ya Allah kepada mereka, kepadanya, menghukumlah Allah kepadanya, dzalikal farha al-yasiro, dengan kegembiraan yang singkat itu, al-hazana at-tawila, dengan suatu kesedihan yang panjang. Jadi orang yang semacam itu ya hanya menikmati kegembiraan yang pendek. Mengapa pendek? Ya, karena hidup di dunia ini fana, sementara. Ya, dia hanya menikmati kegembiraan yang pendek, ya, namun akan mendapatkan kesedihan, duka cita yang teramat panjang nanti di akhirat. Maka begitu sampai di akhirat, begitu hari kebangkitan, ya, mengetahui keadaannya seperti itu, nah, maka orang itu fasaufa yad'u suburo, mereka langsung berteriak, alangkah celakanya aku. Wa yasla sa'ira, mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahli masruro, orang yang semacam ini dulu di dunia ya karena bergembira dengan keluarganya lupa kepada Allah. Mengapa mereka lupa kepada Allah? Innahu dzanna alayyahur, karena mereka ya mengira, menyangka bahwa mereka tidak akan pernah dikembalikan. Jadi mereka menyangka tidak akan pernah dikembalikan pada Allah. Mereka menduga, ya, meyakini ya bahwa tidak ada hari kebangkitan itu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, kemudian melalui ayat ini Allah membantah keyakinan mereka. Ya, bahwa sesungguhnya inna rabbahu, sesungguhnya Tuhanmu, karena adalah bihi terhadap hal itu basira, maha melihat. Allah tegaskan bahwa Allah itu maha melihat, maha mencermati, memperhatikan segala amal perbuatannya dan akan membalas ya perbuatan itu baik dan buruknya nanti di akhirat. Orang yang selama di dunia ini ya, senantiasa mendekatkan diri pada Allah, taat pada Allah, ya, berbuat baik, maka dia nanti akan mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan dan dia akan bergembira ria bersama keluarganya di surga. Kemudian yang kedua, barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka akan mendapat kitab catatan amalnya diterima dengan tangan kiri dari arah belakangnya dan dia merasa celaka, berteriak alangkah celakanya aku. Mudah-mudahan kita tidak pernah menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Satu poin yang kita ambil kesimpulan ya, terkait dengan orang-orang yang akan berkumpul kembali dengan keluarganya nanti di akhirat dalam keadaan bergembira ria. Maka dari itu marilah ya kita ajak sanak saudara kita, anak-anak kita, istri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, sehingga nanti ya, ketika kita sudah berkumpul di dunia ini ya, nanti di akhirat kita akan berkumpul dalam keadaan bergembira ria ketika kita sama-sama menjadi ahlul iman dan ahlul taat ya, maka kita ajak seluruh kerabat kita untuk menjadi ahlul iman dan ahlul taat. Jangan sampai ada di antara kerabat kita yang durhaka kepada Allah. Maka kalau ada satu atau dua di antara kerabat kita yang durhaka kepada Allah, maka kita harus gencar atau mengingatkannya supaya nanti di akhirat kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.